Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan psikologi sosial, dan materi hari ini kita akan membahas tentang perilaku agresi. Nah, perilaku agresi ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bisa kita yang melakukannya ataupun bisa juga orang-orang di sekitar kita yang melakukannya. Nah, yuk langsung saja kita ke pendalaman materi tentang agresi. Yuk ke slide selanjutnya. Sebelum kita memahami tentang perilaku agresi secara mendalam, kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari perilaku agresi. Nah, perilaku agresi adalah perilaku yang dimaksudkan untuk melukai ataupun mencelakakan orang lain, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, verbal ataupun non-verbal, baik kekerasan secara fisik, gangguan, ataupun serangan terhadap orang lain, atau dengan benda maupun merusak mental dengan unsur kesengajaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, dalam pengertian jika terjadi perilaku menyakiti orang lain tanpa unsur kesengajaan maupun adanya suatu tindakan medis secara fisik menyakiti, bukan termasuk tindakan agresi. Tetapi jika terdapat niatan dengan disengaja untuk menyakiti orang lain walaupun tidak berhasil, itu juga tergolong perilaku agresi. Nah, itu sedikit tentang pengertian perilaku agresi. Faktor penyebab agresi itu yang pertama adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini erat kaitannya dengan hubungan kita dengan orang lain. Nah, faktor lingkungan yaitu sosial itu juga sangat mempengaruhi perilaku agresi seseorang. Nah, itu biasanya bisa berupa verbal ataupun juga bisa berupa tindakan. Nah, contohnya biasanya sering ini terjadi di lingkungan olahraga. Nah, contohnya kan olahraga. Ketika kita main futsal misalnya, nah itu kan biasanya ada musuh yang berusaha untuk memprovokasi. Nah, agar kita sebagai pemain itu melakukan tindakan kecurangan atau tindakan pelanggaran lah. Nah, lawan biasanya akan memprovokasi kita berupa verbal atau berupa dorongan agar kita berusaha untuk melawan dengan perilaku agresi supaya kita mendapatkan pelanggaran yang membuat mereka untung. Nah, di contoh lain misalnya ada dulu pernah waktu Piala Dunia itu ada Zidane, ya pemain dari Prancis itu berhadapan dengan Italia. Itu pemainnya Materazzi. Itu kan ada provokasi, akhirnya Zidane melakukan tindakan agresi kemarin itu. Akhirnya Zidane harus mendapatkan kartu merah dan harus keluar dari permainan. Nah, kemudian faktor personal. Faktor personal ini berkaitan erat dengan kepribadian. Nah, itu kan kepribadian manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang mudah agresi, mudah marah. Ada juga yang orang sabaran. Nah, itu mempengaruhi juga penyebab agresi seseorang. Nah, jenis kelamin pun juga mempengaruhi. Nah, biasanya laki-laki kalau melakukan perilaku agresi biasanya kalau ke orang lain itu langsung pukul atau misalnya mendorong. Nah, kalau perempuan itu biasanya perilaku agresinya itu dengan apa? Kalian pasti tahu lah. Dengan menggosip atau menjauhi. Nah, itu bisa dilakukan dia. Kemudian selanjutnya itu adalah faktor kebudayaan. Nah, lingkungan geografis seperti pesisir atau pantai menunjukkan karakter lebih keras daripada masyarakat yang hidup di pedalaman. Nilai dan norma yang mendasari sikap dan tingkah laku di masyarakat juga berpengaruh terhadap agresivitas satu kelompok. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah situasional. Penelitian terkait dengan cuaca dan tingkah laku menyebutkan bahwa ketidaknyamanan akibat panas itu menyebabkan kerusuhan dan membentuknya agresi lainnya. Hal yang paling sering muncul ketika udara panas itu adalah timbul rasa tidak nyaman yang berujung pada meningkatnya agresi sosial. Biasanya kan ketika kalian kuliah, kalau lingkungannya itu panas, gerah nih, akhirnya kan kalian ada rasa tidak nyaman. Jadi ketika ada kawan yang menjahili, kalian akan cenderung cepat untuk terbakar emosi. Nah, kemudian juga contoh lain itu ya, ketika kita nonton konser band misalnya.
Nah itu kan biasanya ada mereka menyemprotkan air ke atas, itu supaya penonton itu yang gerah itu bisa nyaman. Dengan air itu kan biasanya itu menenangkan kita, merasa nyaman. Nah itu. Kemudian penyebab selanjutnya itu adalah sumber daya. Nah, daya dukung alam terhadap kebutuhan individu tidak selamanya mencukupi. Nah, oleh karena itu dibutuhkan upaya lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diawali dengan tawar-menawar. Jika tidak mencapai kata sepakat, maka akan terbuka dua kemungkinan besar. Pertama, mencari sumber pemenuhan kebutuhan lain. Kedua, mengambil paksa dari pihak yang memilikinya. Nah, ini kan contohnya ya. Contohnya misalnya ada satu negara itu yang kekurangan air bersih, habis itu kekurangan makanan. Nah, itu kan faktor sumber daya. Nah, di lingkungan tersebut ada yang memiliki itu, misalnya mereka kecukupan air. Nah, akhirnya apa? Masyarakat di sana itu akan melakukan berbagai macam cara supaya mendapatkan air tersebut. Nah, makanya ada kan orang yang mencuri air tersebut atau mencuri makanan. Nah itu kan karena ada kebutuhan dia. Kemudian faktor media massa. Tayangan dari televisi berpotensi besar diimitasi oleh penontonnya. Beberapa penelitian tentang televisi dan kekerasan lebih banyak dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara teoritis, penjelasan dari kajian ini mengarah pada teori belajar sosial. Jadi, biasanya tayangan-tayangan di televisi atau media massa, nah itu biasanya ada keinginan kita untuk meniru. Nah, itu kan teori belajar sosial. Perilaku tersebut. Nah, yang paling banyak itu mempengaruhi kita itu adalah sinetron. Nah, sinetron dari tayangan-tayangan televisi. Nah, biasanya kan yang lagi ngetren sekarang itu ada di televisi itu acaranya itu tentang istri yang tersakiti. Ya, itu kan ketika kalian nonton itu kan kalian akan memposisikan diri kalian itu sebagai sang istri di mana selalu disakiti oleh suaminya. Kalian pasti akan merasa, aku rasa kesal nih, rasa marah dengan itu orang. Nah, kemudian itu juga diikuti reality show. Itu yang seperti Smackdown, itu kan di situ ada juga tuh. Kemudian berita. Nah, berita-berita yang sekarang ada tuh. Itu kan ketika kalian mendengarkan berita, mungkin ada rasa kesal kalian karena tidak sesuai dengan harapan. Kemudian itu membahas tentang bentuk-bentuk dari perilaku agresi. Yang pertama itu physical aggression, agresif secara fisik. Nah, perilaku agresi yang dapat diobservasi atau terlihat. Nah, dalam physical aggression itu adalah kecenderungan individu untuk melakukan serangan secara fisik untuk mengekspresikan kemarahan atau agresinya. Nah, bentuknya itu bisa berupa memukul, mendorong, atau menendang, atau mencubit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu tentang verbal aggression, agresif secara verbal. Nah, perilaku agresi yang dapat diobservasi atau dilihat dari perilaku verbal aggression itu kecenderungan untuk menyerang orang lain yang dapat merugikan dengan menyakiti kepada individu lain secara verbal, yaitu melalui kata-kata atau penolakan. Bentuk serangan verbal seperti cacian, ancaman, atau mengumpat atau penolakan. Nah, kalian menggosip kawan itu kan juga perilaku agresi. Nah, jadi jangan menggosip lah. Kemudian verbal secara agresi secara verbal ini itu yang paling menyakiti biasanya orang lain. Kenapa? Karena biasanya itu sampai ke hati, sampai ke perasaan. Makanya hati-hati ketika kalian mengolok-olok orang itu. Kemudian anger atau kemarahan. Nah, beberapa bentuk anger adalah perasaan marah, kesal, dan bagaimana cara mengontrol hal tersebut. Itu termasuk dalam irritability atau sifat lekas marah. Nah, ini lebih ke arah itu tadi, lebih ke arah irritability atau sifat lekas marah. Itu mengenai temperamental, kecenderungan untuk cepat marah, dan kesulitan untuk mengendalikan amarah. Itu tentang anger. Kemudian hostility, itu permusuhan, merupakan perilaku agresi yang covert atau tidak terlihat. Nah, hostility terdiri dari dua bagian, yaitu resentment atau kemarahan, dendam, kebencian atau kesebalan.
seperti cemburu dan iri terhadap orang lain, dan suspicion seperti ketidakpercayaan, khawatir, dan proyeksi diri rasa permusuhan dengan orang lain. Nah, itu tentang bentuk-bentuk perilaku agresi. Nah, mengatasi agresi. Nah, itu ada pengamatan tingkah laku baik. Keterpaparan seseorang dari agresivitas melalui televisi, itu telah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi bagaimana televisi itu juga memberikan dampak positif terhadap diri kita melalui acara-acaranya. Nah, salah satunya kan acaranya itu ada tentang laptop si Unyil, habis itu si Bolang, habis itu apa lagi ya, Upin Ipin dan sebagainya. Nah, itu kan memberikan acara-acara positif bagi diri kita. Nah, jadi untuk mengurangi dampak buruk terhadap televisi terhadap diri kita. Nah, itu dari tontonan-tontonan. Itu hanya sedikit contoh. Mungkin banyak lagi contoh-contoh lain dari acara-acara yang mendidik. Nah, kemudian itu juga ada acara yang mengenal sejarah Islam melalui cerita nabi-nabi. Nah, itu juga kan bisa memberikan nilai positif terhadap diri kita. Melalui acara-acara tersebut, kita berusaha untuk mencari teladan-teladan yang baik atau contoh-contoh perilaku yang baik untuk mengurangi perilaku agresi. Hukuman, nah itu juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi perilaku agresi. Nah, contohnya misalnya di kampus ada kawan kalian yang lagi bermasalah, akhirnya mereka berkelahi di kampus. Nah, akhirnya mendapat hukuman diskors selama seminggu tidak boleh ke kampus atau mengikuti perkuliahan. Nah, itu kan salah satu bentuk hukuman dari perilaku agresi agar mengurangi dampak perilaku agresi itu di lain waktu. Kemudian katarsis. Nah, katarsis itu berupa kegiatan fisik yang menguras tenaga. Ketika fisik lelah, diperkirakan tingkah laku agresi pun juga akan menurun. Nah, ibaratnya manusia itu seperti oven. Ketika dipanaskan itu akan keluar uap. Nah, uapnya itu terkurung dan tidak bisa keluar. Nah, ibaratnya seperti itu juga kita. Ketika dihadapkan dengan masalah-masalah, nah, itu kan kita akan menumpuk rasa kesal itu, rasa marah itu kan menumpuk. Nah, bagaimana cara kita mengeluarkannya itu dengan katarsis. Contohnya misalnya kalian pergi ke pantai, kemudian berteriak sekeras-kerasnya. Nah, itu kan ada timbul, kalian akan mengeluarkan tenaganya semakin menurun, karena semakin lelah, itu kan itu amarah kalian akan semakin mereda. Contoh lainnya, misalnya kalian pergi ke tempat arena bermain. Nah, itu kan biasanya ada permainan yang meninju, itu ada tinju meninju. Nah, itu kan kalian melepaskan emosi juga dengan meninju. Fisik kalian semakin lelah. Nah, itu kan amarah kalian pun juga akan semakin menurun. Nah, ini banyak cara-caranya. Setiap orang punya cara masing-masing untuk mengurangi amarahnya. Kemudian yang terakhir tentang kognitif. Kognitif ini erat kaitannya dengan cara kita berpikir. Misalnya ada orang yang marah-marah dengan kita, ya sudahlah, ambil slow aja, kita santai aja. Mungkin dia marah-marah, mungkin ada alasannya. Nah, itu kan cara kita berpikir. Ya sudahlah, aku maafkan ya. Nah, itu dapat mengurangi perilaku agresi kita yang mungkin akan membalas perilaku demikian. Nah, jadi memaafkan itu salah satu cara untuk mengurangi tingkat agresi. Terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Nah, berkaitan dengan agresi, ini erat kaitannya dengan emosi. Emosi itu menular. Ketika kita marah, orang lain pun juga bisa ikut marah. Ketika kita sedih, orang lain pun juga ikut sedih. Ketika kita senang, orang lain pun juga ikut senang. Nah, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Nah, sampai di sini dulu perkenalan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.